Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga tentang usaha di sekitarku. Pada subtema ketiga ini kita belajar mapel PKN dan mapel SPDP. Pada subtema ini, kita akan belajar tentang manfaat keberagaman usaha dan tanggung jawab seorang wirausaha. Manusia melakukan berbagai macam usaha demi memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Sebagian masyarakat bekerja dengan orang lain seperti karyawan, buruh pabrik, dan pegawai. Sebagian lainnya memilih untuk mendirikan usahanya sendiri. Orang yang bekerja dengan mendirikan usahanya sendiri disebut wirausahawan atau pengusaha. Siapa yang di sini yang mau pengen jadi pengusaha? Silahkan tunjuk tangan. Alhamdulillah ya, anak-anak kelas ini banyak yang pengen jadi pengusaha. Sebelum kita bahas apa itu pengusaha, kita bahas dulu yang namanya wirausaha. Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku. Disebut sebagai wirausahawan. Dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasinya, serta memasarkan dan mengatur permodalannya. Di bawah ini ada 3 contoh yang Bu Guru sebutkan sebagai salah satu usaha yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah fotokopi. Mesin fotokopi menjadi alat produk utama, kertas sebagai bahan produksi, dan sumber daya manusia sebagai operator mesin fotokopi. Selanjutnya, contoh kedua adalah pemangkas rambut. Siapa yang pernah potong rambut? Bu Guru yakin anak-anak di kelas 6 ini semua pernah potong rambut. Potong rambut membutuhkan mesin cukur. Mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat seorang pelanggan untuk duduk selagi proses pemangkasan rambut. Dan sumber daya manusia menjadi operator dari alat pemotong rambut. Contoh selanjutnya adalah bengkel. Apa saja yang anak-anak lihat kalau ada di sebuah bengkel besar? Pasti perkakas dan spare part. Perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas digunakan memasang spare part. Bagaimana dengan contoh-contoh tadi? Walaupun belum banyak, Bu Guru harap anak-anak sudah punya gambaran apa sih usaha itu. Manfaat keberagaman usaha dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman usaha sendiri di masyarakat harus disikapi dengan saling menghargai dan menghormati setiap pemilik usaha. Setiap pemilik usaha hendaknya juga saling bekerja sama agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Sebab terdapat beberapa jenis usaha yang saling melengkapi agar usahanya dapat berjalan dengan lancar. Misalnya, pengusaha batu bata yang membutuhkan perajin batu bata. Contoh kedua yaitu pedagang telur yang bergantung pada peternak ayam petelur. Dan masih banyak lagi. Di bawah ini, manfaat keberagaman usaha dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah terpenuhinya berbagai macam kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat di sekitar lapangan usaha, menciptakan lapangan kerja, mendorong kreativitas dan inovasi pelaku usaha, mempercepat proses pembangunan nasional, serta mempererat hubungan pemilik usaha dengan warga sekitar tempat usaha. Apa saja tanggung jawab seorang wirausaha?
yaitu bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada karyawan, tetapi juga seluruh masyarakat. Salah satunya dengan membuat kemasan produk menjadi menarik dan aman untuk konsumen. Semakin baik suatu kemasan, masyarakat akan semakin menyukai barang tersebut, dan akhirnya timbul keinginan untuk membelinya karena dapat mempengaruhi penjualan. Selain itu, kemasan juga menambah nilai-nilai fungsional seperti branding untuk mengenalkan pada seluruh masyarakat. Kemasan yang menarik akan menggambarkan keistimewaan produk dan dapat membujuk konsumen secara tidak langsung. Dapat dicontohkan pada anak-anak sendiri. Anak-anak akan membeli suatu produk karena pertama, kemasannya bagus. Yang kedua, rasanya enak. Selain itu, menarik perhatian kalian. Benar tidak? Kemasan memiliki fungsi peranan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelindung dan pengawet produk. Kemasan produk yang baik berfungsi sebagai pelindung produk, supaya isi produk tidak mudah rusak, tergores, basah, kotor, dan cacat. Produk yang dimasukkan kemasan harus dalam keadaan baik. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai pengawet produk. Produk yang dikemas diharapkan tidak terkontaminasi dari kotoran atau jenis mikroba yang dapat merusak dan menurunkan kualitas produk. Yang kedua adalah sebagai identitas produk. Kemasan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi pada konsumen melalui label yang tertera pada kemasan. Selain itu, pada kemasan juga memuat label nilai gizi. Tabel tersebut berisi informasi nilai gizi yang terkandung dalam produk, sehingga konsumen dapat mengetahui komposisi kandungan yang ada pada produk. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Kemasan produk dapat memudahkan perhitungan, misalnya satu kemasan berisi 10 buah, atau kemasan minyak berisi 1 liter atau 2 liter. Kemasan produk juga memudahkan pengiriman dan penyimpanan yang sangat penting dalam perdagangan. Yang keempat adalah menambah daya tarik. Kemasan bisa menambah daya tarik konsumen untuk membelinya. Bahkan, jika desainnya unik, konsumen akan menyimpan kemasan tersebut dan tidak ingin membuangnya. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen adalah tanggung jawab perilaku wirausaha. Pada muatan SPDP terdapat materi reklame. Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata dan gambar yang menarik. Reklame dibagi menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial merupakan jenis reklame yang dibuat untuk keperluan bisnis, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada intinya, penggunaan papan reklame komersial bertujuan untuk bisnis, di mana terjadi pertukaran barang atau jasa dengan uang. Fungsi reklame komersial ini sebagai membujuk atau mengajak calon konsumen untuk menggunakan jasa atau membeli produk yang sudah diinformasikan. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan singkat pada calon konsumen terkait produk, barang, atau jasa yang dipromosikan. Yang ketiga adalah memberikan kesan baik pada konsumen pada suatu brand, produk, barang, atau jasa sesuai dengan yang diinformasikan. Memberikan rasa puas pada konsumen pada produk atau jasa yang sudah diinformasikan. Dan yang terakhir adalah sebagai media komunikasi antara para penjual dan juga konsumen. Reklame non-komersial berbeda dengan komersial. Reklame non-komersial lebih bersifat umum, seperti himbauan atau layanan masyarakat. Biasanya reklame non-komersial digunakan oleh komunitas tertentu.
Reklame non-komersial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, reklame yang berisi mengajak masyarakat untuk mau menuruti dan mengikuti aturan ataupun peringatan sesuai himbauan. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, peringatan, kejadian, atau informasi penting lainnya yang memang harus dimengerti. Salah satu contohnya adalah spanduk terkait larangan membuang sampah dan menjaga keamanan lingkungan. Macam-macam jenis reklame, di antaranya adalah spanduk. Reklame berupa spanduk berbentuk kain yang direntangkan dan berisi slogan, berita yang perlu diketahui, bersifat umum, biasanya iklan, himbauan, atau ajakan. Brosur yaitu selebaran percetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Brosur hanya terdiri dari selebar kertas yang berukuran tidak terlalu besar dan berisi berbagai gambar dan tulisan yang padat, ringkas, namun tetap menarik. Jenis reklame yang ketiga adalah baliho. Diartikan sebagai publikasi yang berlebihan ukurannya. Tujuannya agar menarik perhatian masyarakat yang melihatnya. Karena ukuran yang lebih besar dari spanduk pada umumnya, biasanya baliho akan dipasang dengan menggunakan tiang penyangga. Jenis reklame yang keempat adalah leaflet. Apa perbedaan brosur dan leaflet? Kalau brosur hanya terdiri dari selembar kertas saja, sedangkan leaflet adalah alat promosi yang terdiri atas lebih dari satu halaman kertas. Biasanya memiliki 2 atau lebih lipatan. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas, anak-anak dapat mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah tentang pentingnya kerjasama dalam wirausaha. Anak-anak dapat membacanya di rumah sebagai bahan referensi belajar pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.